Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia di program Tribun Lampung Religi. Kita kali ini akan membahas mengenai doa berbuka puasa dan adab mengenai berbuka puasa itu sendiri. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustadz Ahmad Lufyadi MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Tat, ini terkait doa berbuka puasa dan adab berbuka puasa ini sendiri Tat. Sebenarnya pengucapan doa berbuka itu seperti apa? Berikut maknanya Tat. Iya. Kalau berbuka puasa kan setiap kita pasti sering berbuka Iya, ya. setiap tahun di Ramadan. Iya, bahkan anak-anak kecil pun yang semestinya belum puasa sudah berbuka puasa, dan karena memang ikut melaksanakan puasa bersama orang tuanya. Nah, di sini mungkin agak sedikit berbeda ya. Yeah. Mungkin kalau misalnya setiap hari itu kita lihat anak-anak itu berdoa, misalnya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa lasbika aftartu wa berdoa seterusnya, itu kan sering doa yang sering diucapkan oleh anak-anak kita dan bahkan kita sebetulnya. Nah, mungkin saya ingin menyampaikan yang doa yang sahih yang biasa dilafalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang biasa dilafalkan oleh Rasulullah SAW adalah doanya seperti zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Zahabat doma'u, telah hilang dahabatku, wasabatal wabtalatil uruku, telah basah tenggorokanku, wasabatal ajru, yang mudah-mudahan ditetapkan pahalaku insyaallah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh siapa mungkin? Yang diriwayatkan oleh Muslim. Soal itu hadis itu sahih dan bisa kita lakukan setiap doa, dan itu pengucapannya sebaiknya itu setelah kita berbuka. Nah, setelah karena biasanya yang kita tahu kan sebelum berbuka seperti itu Tat. Jadi gimana Tat? Nah, kalau sebelum berbuka ya kita cukup basmalah mungkin itu. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau setelah berbuka, setelah kita apakah itu nanti hanya minum satu teguk atau dua teguk atau hanya minum satu kurma. Nah, setelah kita makan baru kita mengucapkan doa itu tadi. Karena kita kalau melihat maknanya kan zahabat doma'u, telah hilang dahagatku, wabtalatil uruku, telah basah kerongkongan, wasabatal ajru. Nah, kalau misalnya kata-kata itu dibacakan sebelumnya, kalau sebelumnya kan berarti maknanya bukan dahabat doma'u. Dalam bahasa Arab kan zahabat itu kan telah. Nah, seperti itu. Siap Tat. Kalau terkait makanannya sendiri, ketika kita baru pertama berbuka setelah berpuasa seharian tuh Tat, sebaiknya apa yang harus kita makan terlebih dahulu atau minum terlebih dahulu Tat? Iya. Kalau makanan yang paling baik ya, yang paling baik untuk kita makan pada saat berbuka itu sebetulnya yang pertama rutop. Rutop itu kurma yang sudah matang tapi dia masih betulnya coklat dan basah. Nah, itu yang kualitas yang pertama yang kalau memang kita ada untuk kita konsumsi, kita makan menjelang pada saat berbuka puasa. Itu setelah minum air putih dulu belum Tat? Itu sebaiknya yang pertama yang rutop itu. Oh, justru kurmanya terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau setelah rutop itu kita nggak ada ya kita pakai tamar kurma yang sudah matang dan tua, dan biasanya dia kering. Dan itu yang biasa kita jumpai di toko-toko. Iya, yang biasa karena terlebih kita tinggalnya di Indonesia Tat. Kemudian yang ketiga itu baru almiyah, itu air minum. Nah, satu teguk atau dua teguk sebetulnya itu sudah cukup. Kenapa Tat kita harus mengkonsumsi yang itu kan bisa dibilang manis-manis terlebih dahulu? Karena kebiasaan orang Indonesia ini kebanyakan makanannya justru yang berlemak, misal goreng-gorengan gitu Tat, pada saat berbuka puasa itu sendiri. Ya, sebetulnya makanan kita memang agak berbeda ya dengan kebiasaan makanan orang-orang Arab di sana. Tetapi kita mengambil barokah daripada hadis Rasulullah SAW.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru, ya, beliau itu berbuka, ya, menjelang pada saat berbuka sebelum dia sholat, qabla ayyusolli, itu biturab, ya, dengan itu apa namanya, Kurma yang basah kurma tadi. yang basah tadi. Wa ilam takun, apabila tidak mendapatkan itu maka dengan kurma yang Kering. tamal tadi, yang kering tadi. Nah, kemudian jika tidak mendapatkan itu, tidak ada, wa ilam takun, nah barusan hasalatin nama, ya, minum 1 teguk atau 2 teguk air putih. Air putih. Nah, itu sebetulnya dalil yang kita gunakan untuk mengambil, ya, berkahnya lah, ya, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita mengkonsumsi seperti itu, ya, kita mendapatkan pahala. Tetapi ya tidak mesti kita paksakan. Nah, kalau memang kita nggak ada, dengan air putih sudah cukup. Nah, sebetulnya kemudian minuman yang lain seperti kolak dan lain sebagainya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya tidak langsung makan berat ya, Tat? Ya, dijeda dengan sholat dulu atau seperti apa sebaiknya, Tat? Ya, sebaiknya untuk menjaga kesehatan fisik kita supaya kita nggak kaget habis puasa seharian tuh, Tat. 1,5 harian itu, sebaiknya kita sebelum sholat itu kita makan yang apa? Ringan. Yang ringan dulu. Jangan sampai kita nanti waktu pas puasa kita minum, makan kurma, langsung makan nasi, apalagi pakai apa, nasi rendang, ya, berlemak gitu dengan banyak. Kemudian ketika sholat kita ngantuk biasa. Efeknya lebih ke stamina-nya justru lebih tidak bagus ya, Tat. Meskipun juga kadang kita dapati, ya, kalau ada di kampung itu, saya kalau misalnya cuman apa namanya minum 1 teguk 2 teguk, nanti sholat malah nggak kuat karena memang apa namanya biasa kerja di sawah, di bangunan, jadi mereka malah katanya lebih kuat jika langsung makan. Jadi sebetulnya kalau memang mengikuti sunnah sebenarnya tidak seperti itu. Tapi kalau memang dengan makan dia lebih kuat untuk sholat, ya saya rasa silakan. Oke. Terkait mengapa sebenarnya ketika kita berbuka tuh harus disegerakan, Tat? Nggak boleh ditunda-tunda kalau memang sudah tiba waktunya ketika kita untuk berbuka puasa itu sendiri, Tat? Ya, karena memang itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena sebaik-baik hamba itu adalah tatkala dia bisa menyegerakan untuk waktu berbuka. Ya. Ahabu ibadi ilayya, ya, sebaik-baik hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah tatkala dia bisa menyegerakan untuk berbuka puasa. Karena memang itu lebih baik ya, Tat, ya, daripada menunda. Terima kasih nih, Tat, waktunya terkait bahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang-bincang kita di Tribun Lampung Religi. Jangan lupa untuk selalu ikuti video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya di channel kita Tribun Lampung News Video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.